Terdengar suara mesin mobil di luar rumah. Abi tentu mengenali suara mobil itu. Bukankah itu Austin? Kenapa dia pulang? Bukankah seharusnya dia menginap di tempat wanita jalang itu? Abi mengintip di balik gorden jendela ruangan itu. Abi melihat sang suami sudah keluar dari dalam mobil. Ah tidak, aku harus segera keluar dari tempat ini. Abi segera mematikan layar komputer Austin, merapikan tempat tersebut, mengambil senter dan segera keluar dari tempat itu. Abi berlari ke arah pintu, memutar handle, dan perlahan mengintip di luar. Sepertinya Austin belum naik. Wanita itu langsung keluar dan mematikan senter yang dia bawa dan menyembunyikan di balik piyama. Astaga ponselku. Abi melupakan ponselnya yang masih berada di ruang kerja Austin. Kalau dia kembali ke sana pasti tidak sempat, karena Austin saat ini pasti sudah berjalan ke lantai atas. Bagaimana ini? Terdengar darah langkah sepatu yang sedang menaiki tangga. Abi tidak bisa berkutik saat ini. Hanya bisa menahan kegugupan dan detak jantung yang terlalu kencang. Sayang, kukira kamu udah tidur. Sapa Austin saat pria itu melihat Avi yang berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Avi berdehem. Kok kamu udah pulang, sayang? Austin mengerutkan keningnya melihat tingkah Avi yang terlihat sedikit aneh. Ya kan, biasanya kamu pulang larut. Ini baru jam 9 malam kan? Ucap Avi memeluk lengan sang suami dan mengajaknya masuk ke dalam kamar. Memangnya kamu gak suka kalau aku pulang sorean? Atau kamu lebih suka aku pulang larut terus? Avi tersenyum tidak menjawab. Wanita itu melepaskan mantel hangat Austin dan meletakkannya di gantungan. Tidak lupa menaruh tas kerja suaminya di atas meja. Aku tidak tahu kalau kamu akan pulang jam segini, jadi aku belum menyiapkan air hangat untuk kamu mandi. Jawab Avi akhirnya. Austin menghela napas. Tadi dia memang mampir ke rumahnya Lily. Wanita itu merengek sejak kemarin. Meminta Austin menginap dan mengajaknya minum wine agar tubuh mereka hangat. Dan tentu saja, setelah mabuk Lily berharap bisa bercinta dengan Austin. Tapi entah kenapa pria itu tidak ingin berhubungan dengan Lily dan memilih untuk pulang setelah membuat Lily mabuk berat dan meninggalkan wanita itu di atas ranjang masih dengan pakaian yang lengkap. Aku siapkan air hangat dulu ya. Austin mengangguk. Kamu mau kemana? Api menarik lengan Austin yang akan berjalan menuju ke arah pintu. Aku mau ke ruang kerja sebentar. Mengembalikan tas ini. Austin mengambil kembali tas kerjanya di meja. Jangan, pergi ke Avi. Kenapa? Sekalian aku mau ngecek laporan yang dikirim Lily. Api berdeci dalam hati. Lily. Padahal tadi baru bertemu juga. Apa nggak ada nama lain selain Lily? Kenapa juga aku harus peduli? Batin Avi. Biar aku aja yang mengembalikan tas kamu. Di luar baru turun salju kan? Badan kamu pasti kedinginan. Sebaiknya mandi air hangat dulu. Avi mengambil tas yang dibawa Austin dan menyuruh suami brengseknya itu duduk di sofa. Sementara Api berjalan masuk ke dalam kamar mandi dan segera menyiapkan air hangat di bathtub untuk Austin. Dia harus bisa membuat Austin berlama-lama di dalam kamar mandi agar ia juga bisa mengambil ponselnya yang tertinggal di atas meja kerja. Api keluar dari dalam kamar dan tidak mendapati Austin di dalam. Austin, kamu di mana? Gawat. Kalau sampai dia ke ruang kerja dan melihat ponselku, pasti dia akan langsung curiga dan membuka laptopnya. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai Austin tahu bahwa aku udah mengubah isi folder itu saat ini. Bisa-bisa rencanaku berantakan. Cerita Api dalam hati. Wanita itu langsung keluar kamar dan memanggil suaminya berkali-kali. Austin, sayang, kenapa berteriak? Api menoleh dan melihat Austin yang membawa segelas susu hangat di tangannya. Itu airnya udah siap, nanti keburu dingin lagi. Kamu dari mana? Api merutuki kebodohannya sendiri. Bukankah sudah jelas
Kalau Austin membawa susu hangat, ya pasti dia baru saja dari dapur dan membuat susunya sendiri. Aku baru bikin susu hangat. Kalau minum wine pasti kamu akan marah kan? Makanya aku bikin susu untuk menghangatkan tubuhku. Tapi terpaku ketika mendengar ucapan pria di depan ini. Entah kenapa ada sedikit gelayar aneh ketika ia mendengar perkataan Austin barusan. Dia ingat kalau aku tidak suka dia minum wine setelah pulang kerja. Apakah itu artinya? Tidak. Tapi tidak boleh lengah dengan tingkah Austin yang tiba-tiba mendadak begitu manis. Bukankah Abi udah tahu akal busuk rencana Austin untuk membuatnya hancur? Baiklah, kalau begitu sebaiknya kamu cepat habiskan susunya dan segera mandi. Nanti airnya dingin lagi loh karena nunggu kamu lama-lama. Iya, ini juga mau masuk kamar. Abi bernapas lega, setidaknya Austin belum curiga dengan apa yang terjadi di ruang kerjanya. Setelah memasukkan Austin masuk ke dalam kamar mandi, Abi segera mengambil tas kerja suaminya dan berjalan dengan tergesa ke ruang kerja itu. Syukurlah, gumam wanita itu saat melihat ponselnya masih tergeletak manis di sisi komputer. Dengan secepat kilat Abi mengambil ponselnya. Setelah meletakkan tas kerja Austin dan langsung keluar dari dalam sana. Aman. Hak 1. Caroline membuka pintu itu dengan kasar. Dia masuk dengan sedikit tergesa. Ada apa ini, Kak? Tidak menatap sang adik. Kami sedang berpesta, Carol. Kemarilah. Pesta apa? Kenapa tiba-tiba kalian melakukan hal seperti ini? Benar-benar konyol. Caroline berkacak pinggang melihat Zidane, Samuel, dan juga Jack yang udah setengah mabuk. Mereka saat ini berada di apartemen Zidane. Caroline mendapatkan telepon dari sang kakak dan meminta gadis itu ke sana. Tadi kami sedang pesta lajang. Nona, bantuan Zidane mengundang Mr. Jack untuk ikut bergabung bersama kami. Kita hanya bermain permainan kartu dan siapa yang kalah harus minum 1 gelas. Jelas Samuel. Terus maksudnya nyuruh aku ke sini untuk apa? Bukankah ini pesta lajang para laki-laki? Seharusnya aku juga berpesta lajang bersama Kak Lana. Bukannya ke sini. Jawab Carol. Gadis itu melirik Jack yang nampaknya udah mabuk berat. Lihatlah, kekasihmu mabuk. Dia tadi kalau berkali-kali. Dasar payah, ucap Zidane. Apa? Maksud kakak memintaku ke sini untuk membawa melihat Jack mabuk parah? Apa kalian tidak ada kerjaan? Jack yang memang udah teler dan hanya bisa memejamkan matanya, tapi dia masih bisa mendengar suara Caroline yang sejak tadi berteriak-teriak. Carol, kemarilah. Aku sangat merindukanmu. Carol, tadi kakakmu udah merestui hubungan kita. Aku senang sekali. Raja Jack. Caroline mengepalkan kedua tangannya. Dia menatap Samuel dan Zidane bergantian. Sungguh, sebenarnya dia sangat malu dengan kelakuan Jack yang meracau tidak jelas. Apakah pria itu melakukan hal ini untuk mempermalukannya? Zidane yang menyadari perubahan raut wajah sang adik, langsung berdiri dan berjalan ke arah Carol. Jangan marah, tadi dia sudah menceritakan seluruh isi hatinya pada kakak. Jack mengatakan bahwa dia sangat mencintaimu. Makanya aku menyuruhmu datang ke sini, agar kamu tahu bahwa pria itu benar-benar tulus. Caroline menghela napasnya. Kakaknya benar-benar menjengkelkan. Menyuruhnya mengantarkan Jack ke apartemennya bersama Samuel sebagai sopir. Karena Carol udah tahu di mana apartemen Jack. Kak Sam, bantu Mr. Jack. Dia benar-benar berat. Seru Caroline yang masih berusaha menyangkal lengan kiri Jack. Baik Nona Carol. Samuel yang memang tidak begitu mabuk karena hanya minum sedikit, langsung memapa Jack dan membawanya masuk ke dalam. Setelah beberapa saat mereka sampai di lantai di mana unit apartemen Jack berada.
Mister, berapa nomor pintunya? Jack hanya bergumam tidak jelas. Aduh, kenapa dia sangat merepotkan? Biar aku siram aja pakai air. Nanti pasti bisa langsung sadar. Jack yang sebenarnya mendengar gerutu Caroline langsung menggeleng. Mister, bangun. Sebenarnya kamu masih kuat kan? Bisa berjalan sendiri kan? Tapi pura-pura udah tidak kuat kan? Jack menatap Caroline dan tersenyum. Aku tidak mabuk kalau udah lihat kamu. Carol hanya memutar bola matanya malas. Ya udah, kalau gitu cepat lampu ke pintunya. Jack menatap ke arah pintu kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Nomornya jadi bertambah banyak. Carol, coba buka pintunya. Nomor PIN tanggal lahir kamu. Caroline mengerutkan keningnya. Kok nomornya tanggal lahirku? Tanya Caroline, tapi Jack tidak menjawabnya. Pria itu hanya tersenyum sambil menatap Carol penuh binar cinta. Apa dosen ini benar-benar mencintaiku? Kenapa bisa secepat ini dia melupakan perasaannya pada Miss Napi? Nona, sebaiknya cepat Anda pencet tombol itu. Badan dia benar-benar berat. Ucap Samuel yang sejak tadi hanya diam aja. Baiklah. Caroline menekan tombol angka itu dengan tanggal lahirnya. Pintu terbuka. Caroline benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru aja terjadi. Ternyata Jack benar-benar memakai tanggal lahirnya untuk password pintu apartemennya. Samuel sudah masuk membawa Jack ke dalam kamarnya, sedangkan Caroline masih memikirkan kejadian masalah PIN itu. Apakah dulu juga tanggal lahir Api untuk membuka passwordnya? Batin Caroline bertanya. Hari H, wedding day. Dari hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Alana dan Zidane. Setelah dipisahkan sekian tahun, dan akhirnya dipertemukan kembali dengan keadaan yang udah jauh berbeda, Alana yang udah menjanda dan Zidane yang udah bertunangan. Tapi meskipun keadaan mereka seperti itu, semuanya bisa dipersatukan kembali ketika Tuhan udah mentakdirkan. Alana hari ini memakai gaun putih cantik. Tidak glamor, namun sangat elegan. Berhiaskan mutiara dan batu berlian di bagian dada. Siang itu Alana tampil sangat cantik. Meskipun sangat gugup, tapi wanita itu berusaha menguasai diri agar tidak terjadi kesalahan. Ini memang bukan pernikahan pertama untuk Alana. Tapi entah kenapa rasa gugup melebihi pernikahannya yang saat bersama Victor. Sedangkan Zidane udah berdandan rapi dengan setelan tuxedo hitam. Benar-benar terlihat sangat tampan. Janji suci pernikahan telah mereka ucapkan. Semua orang nampak terharu. Terpancar dari raut wajah kedua mempelai yang berbinar penuh dengan cinta. Tatapan mata yang saling mengunci, menyelami cinta sedalam. Tatapan mereka sangat bahagia. Itulah yang Zidane rasakan untuk saat ini. Tidak ada kebahagiaan selain bersatu dengan orang yang kita cintai. Bagaimanapun kita hidup dalam kesuksesan, kekayaan yang melimpah, kedudukan yang tinggi, apabila tidak bisa bersama dengan cinta kita, pasti hidup terasa kosong. Papa Morgan, Mama Felicia, Nenek Sophia, serta keluarga besar dan sahabat-sahabat dekat Alana pun, dan Zidane turut menyaksikan kebahagiaan itu. Ini bukanlah akhir dari kisah cinta mereka, namun ini adalah awal dari lembaran hidup baru yang akan kedua mempelai jalani.